Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enita Juliandini dari PSIK 5A. Di sini saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 beserta arti dan tafsirnya. Kemudian surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 beserta arti dan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka fakina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, baring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Tafsiran dalam surat Ali Imran ayat 190-191 yaitu menerangkan bahwa ketika penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang yang menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ulul albab. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa Allah mengarahkan hamba-hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Dia mengarahkan semua hamba-hambanya supaya memakai pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semua itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang bisa memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka adalah ulul albab. Menurut Ibnu Katsir, mereka merupakan orang yang memiliki akal sempurna dan memiliki kecerdasan. Ali Imran ayat 191 menerangkan tentang ciri-ciri ulul albab. Ulul albab merupakan orang yang sering berzikir dan berpikir. Ia berzikir dalam semua kondisi, baik berdiri, duduk, maupun berbaring. Ia juga memikirkan penciptaan alam semesta sampai pada kesimpulan bahwa Allah yang menciptakan alam tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu, ia pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungan dari kejamnya siksa neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsiran dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu
Dalam kitab Syekh Abu Abdul Halim Mahmud mengatakan, dengan kalimat Iqra bismi rabbika, dalam kalimat dan semangatnya seakan mengatakan, bacalah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu, dan bergeraklah demi Tuhanmu. Begitupun ketika hendak menghentikan aktivitas, sehingga seluruh kehidupan, sujud, cara dan tujuan seseorang dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diperintahkan untuk membaca apapun yang ada di sekitarnya dan menyebut nama Tuhannya, dan membaca apa saja yang telah diciptakan Tuhannya hingga ia mengenalnya. Jika dikaitkan dengan sebab turunnya Rasulullah pada saat itu senantiasa mengamati, merenungi apa saja yang terjadi di sekitarnya dengan cara bertahanus. Maka tak heran meskipun Rasulullah diceritakan oleh sebagai mufasir tidak dapat membaca dan menulis, Rasulullah mampu membaca keadaan sekitarnya dengan baik. Kemudian kata Iqra kembali disebutkan dalam ayat ketiga, diikuti oleh sifat Allah yakni yang paling mulia. Satu-satunya ayat yang menyifati Tuhan dan dalam bentuk tersebut. Kata Iqra dalam ayat ketiga menurut Quraisy Shihab, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Iqra pada ayat pertama mengindikasikan membaca untuk dirinya sendiri atau belajar. Dan Iqra dalam ayat ketiga adalah membaca untuk orang lain, yaitu mengajarkan. Menurutnya, Allah itu maha pemurah. Dari dulu Al-Quran itu sama, tapi ada saja makna yang baru yang bermunculan. Itulah kemurahan Tuhan. Jadi seakan-akan di dalam ayat tersebut, bacalah objek itu Al-Quran, kemudian ulangi membaca itu, niscaya kamu akan mendapatkan makna-makna atau jawaban yang baru. Karena Tuhanmu adalah Al-Akram. Allah yang mengajar dengan pena yang disebutkan pada ayat 4, dan dia mengetahui apa yang tidak diketahui manusia, disebutkan dengan ayat 5. Dalam ayat 4 dan 5 tersebut, Tuhan mengajarkan manusia melalui pena yang hasilnya adalah tulisan-tulisan. Kemudian di ayat kelima, Allah juga mengajarkan pada manusia baik melalui wahyu pada nabi, mimpi, ilmu laduni, dan ilmu dengan usaha diri manusia sendiri, bahwa Allah lah yang maha mengajarkan dari apa yang tidak diketahui manusia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.